Kembali lagi bersama Bapak dalam materi Matematika Peminatan di kelas 11 MIPA. Baik, yang kemarin kita belajar tentang suku banyak yang pertama, ya. Kali ini kita akan belajar tentang suku banyak yang kedua. Materi kita kali ini adalah kita fokuskan tentang pembagian suku banyak dan nilai suku banyak. Baik, yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kalian semua nanti bisa memahami dan menalar konsep pembagian suku banyak dan nilai suku banyak, serta bisa menerapkannya dalam penyelesaian masalah. Baik, saksikan video yang akan Bapak putarkan berikut. Ingat, jika ada pertanyaan silakan tanyakan di Discord. Semangat! Pertemuan kedua tentang pembagian suku banyak dan nilai suku banyak. Lihat di buku halaman 126. Yang pertama akan kita bahas tentang pembagian suku banyak. Ingat, waktu kalian dulu belajar di tingkat SD, misalnya seperti ini, 8 dibagi 3. Ini kan hasilnya adalah 2 dengan sisa 2. Nah, dalam suku banyak ini digunakan juga. Ini suku banyaknya 3. Disebut juga sebagai pembagi 2. Disebut dengan hasil bagi, dan 2 yang terakhir di sini disebut dengan sisa. Maka bisa kita simpulkan nanti dalam suku banyak dia memiliki bentuk umum seperti ini. Yang namanya suku banyak fx itu adalah pembagi, ya, dikali dengan hasil bagi ditambah dengan sisa. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari sisa lebih detail. Tapi kali ini kita akan membahas dulu tentang pembagian suku banyak, ya. Loh, ini bagi-bagi, ini kali. Kan bisa kita buat seperti ini, bahwa 8 itu adalah 3 dikali 2 tambah dengan 2. Pembagi kali hasil bagi tambah sisa. Ini adalah bentuk umum pembagian. Sementara untuk pembagian suku banyak memiliki 2 cara, ya. Cara pertama itu cara anak SD, yakni cara bersusun. Ini wajib tahu, karena tidak semua soal bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu cara bagan atau cara skema, atau nanti juga disebut dengan cara corner, ya. Nah, 2 cara ini yang akan kita pelajari mengenai pembagian suku banyak. Kita lihat soal yang pertama, ya. Cara yang pertama itu adalah cara bersusun. Nah, ini perhatikan. Contoh, tentukan hasil bagi, ya. Tentukan hasil bagi saya singkat dengan HX dan sisa disingkat dengan SX jika suku banyak X pangkat 3 ditambah dengan 2X pangkat 2 ditambah dengan 6X ditambah dengan 8 itu dibagi oleh X ditambah dengan 1. Nah, yang perlu diingat sekali lagi, ini disebut dengan suku banyaknya, ini disebut dengan pembagi. Untuk cara bersusun, maka kita buat seperti ini, ya. Ada gininya. Nah, disinilah pembagi X tambah 1. Disinilah namanya suku banyaknya. X pangkat 3, 2X pangkat 2 ditambah dengan 6X ditambah dengan 8. Sudah terbayang pelajar waktu dulu SD, ya. Caranya seperti ini. Yang depan tengok sama yang depan, bagikan. X pangkat 3 dibagi dengan X, hasilnya adalah X pangkat 2. Kalikan lagi masing-masing. X pangkat 2 kalikan X, X pangkat 3, X pangkat 2 dikalikan 1, hasilnya adalah X pangkat 2. Sama juga dengan waktu SD, ini dikurangkan menjadi X pangkat 2 ditambah dengan 6X ditambah dengan 8. Bagikan depannya aja, ya. Ingat, kurang paham, putar lagi videonya. X pangkat 2 dibagi X, tinggal dia X kalikan X pangkat 2 tambah X dikalikan 1 dia X.
Sekarang dikurangkan lagi. 6x dikurang x adalah 5x ditambah dengan 8. 5x dibagi x hasilnya adalah 5 ya. Ini menjadi 5x ditambah dengan 5. Kita kurangkan, hasilnya adalah 3. Ingat, inilah yang disebut dengan hasil bagi. Maka bisa kita tuliskan nanti yang namanya HX adalah X pangkat 2 ditambah dengan X ditambah dengan 5. Dan ini yang disebut dengan sisa. Sisanya itu adalah 3 ya. Ini untuk cara bersusun. Yang kedua adalah untuk cara skema ya. Cara skema atau cara nanti bagan ya. Ingat, diketahui tadi fx-nya adalah x pangkat 3 ditambah dengan 2x pangkat 2 tambah dengan 6x tambah dengan 8. Pembaginya itu adalah x ditambah dengan 1. Yang namanya cara skema ini seperti ini. Buatkan di sini x pangkat 3, di sini x pangkat 2, di sini x, di sini konstanta. Di sini pembagi ya. Pembaginya adalah x tambah 1 ya. Buatkan sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan min 1. Di sini koefisiennya x pangkat 3 1, x pangkat 2 2, x 6, konstanta 8. Ini jelas ya dari soal. Sekarang kita buatkan seperti ini. Nah, buat seperti ini. Ini tambah. Disinilah nanti kotak sisa. Nah, cara mengerjakannya, ini perhatikan ya, ini turun. Angka 1 turun, tambah, nggak ada siapa-siapa, itu 1 ya. Kalikan, min 1 kalikan dengan 1, min 1. Tulis di sini, min 1. 2 tambah min 1, 1. Kalikan lagi. Nah, hasilnya adalah min 1. 6 tambah min 1, 5. Kalikan lagi. Nah, hasilnya adalah min 5. 8 tambah min 5, 3. Perhatikan, jadi sama kan? Sisanya itu adalah 3. Sekarang bagaimana hasil baginya? Hasil baginya, ambilkan koefisiennya. Itu 1 tambah 1 tambah 5. Tambahkan x-nya. X, X, X. Nah, tadi kan tertinggi pangkat 3. Udah dikurangi 1. Tinggal pangkat 2. Ini 1, ini 0. Maka ini hasilnya adalah x pangkat 2 tambah dengan x tambah dengan 5. Coba bandingkan dengan tadi hasil cara bersusun. Sama nggak hasilnya? Sama ya. Ini disebut dengan pembagian suku banyak. Kita lanjut mengenai nilai suku banyak di halaman 129. Ada 2 cara untuk mengerjakan nilai suku banyak ya. Contoh seperti ini. Tentukan nilai dari fx untuknya x pangkat 3 tambah dengan 2x pangkat 2 tambah dengan 6x tambah dengan 8 oleh x sama dengan 2. Nah, kita bisa mengerjakan ini dengan 2 cara ya. Cara pertama adalah dengan cara biasa, yakni cara substitusi. Nah, jika x sama dengan 2, maka yang diminta itu adalah f2. Artinya, gantikan semua x di sini dengan angka 2. Maka menjadi 2 pangkat 3 tambah 2 kali 2 pangkat 2 tambah 6 kali 2 tambah 8. 2 pangkat 3, 8. 2 pangkat 2, 4. Kali 2, 8. 6 kali 2, 12. Tambah dengan 8. Ini hasilnya adalah 36. Jika kita mengerjakan pakai cara substitusi. Yang kedua, kita mengerjakan pakai cara bagan, cara skema. Jadi selain bisa menentukan pembagian, cara skema ini juga bisa menentukan nilai suku banyak ya. Ingat tadi fx-nya itu adalah x pangkat 3 ditambah dengan 2x pangkat 2 tambah dengan 6x tambah dengan 8. Dibagi dengan x sama dengan 2. Jadi buat dulu asumsinya kita buat ya 1, 2, 6, 8. Nah, untuk pembaginya x sama dengan 2,
Maka langsung aja di sini kita buat X sama dengan 2. Maka di kotak akhir inilah merupakan nilai dari suku banyaknya. Ya, kita gantikan. Turun 1, 2 kali 1, 2, 2 tambah 2, 4, 2 kali 4, 8, 6 tambah 8, 14, 2 kali 14, 28, tambah 8, 36. Maka nilai dari F2 adalah 36. Sama ya cara mengerjakannya. Baik, demikianlah teori tentang bab 2 yakni pembagian suku banyak dan nilai suku banyak. Ya, kembali ke Discord. Terima kasih. Baiklah anak-anak semuanya, apakah materi yang tadi dijelaskan itu bisa dipahami dengan baik? Ya, sebagai penutup ya kita buat kesimpulannya untuk materi kita hari ini bahwa untuk pembagian itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu cara bersusun dan yang kedua itu cara skema. Sementara untuk menentukan nilai suku banyak juga ada dua cara. Yang pertama adalah cara substitusi dan yang kedua adalah cara skema. Demikianlah materi kita hari ini ya. Pesan Bapak terakhir, tetap di rumah, jaga kesehatan agar kita bisa bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Semangat!